Di era pandemi seperti ini, banyak orang yang telah kehilangan pekerjaan. Salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kembali pekerjaan adalah memperbaiki profil LinkedIn kita, yang merupakan salah satu langkah awal untuk mendapat tawaran interview. Dalam video kali ini, gue akan share 7 tips tentang LinkedIn profile agar kita dinotis oleh recruiter atau manajer. So, langsung aja kita ke video ya. Oke, ini adalah tips menurut pengalaman pribadi gue sendiri ya. Jadi yang pertama adalah profile picture. Profile picture ini harus setidaknya menunjukkan hal-hal yang positif. Dan dia kalau bisa yang terbaru dan terlihat profesional. Walaupun tidak harus formal foto, semi formal juga nggak apa-apa. Tapi setidaknya bukan foto selfie. Dan foto ini harus berusaha menunjukkan impression kalau kita itu serius dengan karir kita nanti. Yang berikutnya adalah menggunakan headline yang sesuai, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Di headline ini, kita harus menunjukkan our best characteristic yang dirangkum dalam small words. Misalnya, fresh graduate. Tuliskan fresh graduate from XX University with, let's say, mechanical engineering background. Untuk yang sudah experience, kita bisa tulis headline experience kita atau job title, contohnya financial analyst. Alasannya adalah kalau recruiter atau manager mau cari kandidat yang kosong untuk financial analyst atau fresh graduate dengan jurusan elektro, mereka akan dengan mudah menemukan kamu lewat title. Baru selanjutnya mereka akan melihat experiences atau skills kamu. Nah, ini contoh headline profiling gue. Karena di sini gue mau menunjukkan selain financial analyst skills, gue juga punya accounting skills. Tips berikutnya, profile summary LinkedIn kita itu harus menggambarkan atau mensummarize apa yang bisa kita lakukan dengan singkat dan jelas. Banyak banget yang men-skip proses ini, padahal ini adalah hal yang penting. Profile summary itu tidak perlu panjang, di sini kita bisa tunjukkan secara singkat skills kita yang akan berguna bagi perusahaan ketika mereka merekrut kita. Jadi, profile summary ini akan kita manfaatkan sebagai intro kepada recruiter atau manajer sebelum mereka membaca experiences kita. Yang berikutnya adalah show your experiences. Untuk yang fresh graduate, kalian bisa tunjukkan juga pengalaman organisasi kalian yang skillsnya itu berguna bagi perusahaan. Misal, mudah beradaptasi dengan lingkungan, mudah belajar, dan sebagainya. Untuk yang experience, kita bisa taruh job titles, company name, dates, months, and year. Untuk experience yang ingin kita tonjolkan, kita bisa taruh explanation tentang apa yang kita kerjakan pada saat itu. Jika experience tadi tidak related to pekerjaan, sebaiknya kita hanya tulis job titles, company name, dates yang ada months and years-nya. Ini untuk memastikan kita tetap melakukan hal-hal produktif walaupun mungkin experience-nya kurang relevan. Misalnya untuk fresh graduate yang baru lulus 6 bulan sampai 1 tahun, biasanya mereka akan menjadi asisten dosen terlebih dahulu. Jadi ini setidaknya memberikan impresi bahwa setelah lulus kita tidak hanya diam saja, tapi juga kita melakukan sesuatu. Yang berikutnya adalah show off your recommendation. Kita perlu make sure kalau rekomendasi kita itu relevan sama bidang yang kita tekuni. Terus kemudian jangan lupa untuk taruh juga contact details, misalnya emails. Jadi kalau recruiter ingin menghubungi kalian, mereka bisa langsung menghubungi. Terus yang terakhir nih yang mungkin sering lupa, kita perlu put open to work karena di LinkedIn mereka sudah menyediakan fasilitas untuk kayak kasih notifikasi ke recruiter bahwa kita tuh open to work, dan ini harus banget dinyalakan dan kita cenderung ke ingin mendapat pekerjaan seperti apa. Jadi kita pilih job titlesnya, kita pilih kita mau locationnya di mana atau job locations, dan juga mungkin job type yang kita harapkan.
Oke, sekian cerita singkat dari gue. Ini sebenarnya bukan dari ahli, cuman berdasarkan pengalaman aja selama ini menggunakan media LinkedIn dan gimana caranya biar kita bisa dihubungin oleh recruiters atau headhunters. Jadi ini benar-benar merupakan pengalaman pribadi. Kalau kalian punya pengalaman yang lain, kalian boleh share juga di sini. Terima kasih.